Bertus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus memanggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan kami dengar bersama-sama. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu juga saya melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan? Contoh, kita suka sombong terhadap teman kita, bahkan menyakiti hati teman kita. Kalian bisa menjawabnya di dalam hati kalian ya. Nah anak-anak, saat ini kita diingatkan untuk bertingkah laku bertutur kata sesuai dengan firman Tuhan. Seperti cerita Alkitab kita hari ini yang diambil dari Amsal 16 ayat 20-24. Mari kita baca sama-sama ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Raja Salomo adalah seorang raja yang bijaksana. Perkataan Raja Salomo yang membuat orang yang mendengarnya begitu senang dan kagum. Raja Salomo adalah seorang raja yang meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dalam berkata-kata. Anak-anak, setiap anak bisa berkata-kata dengan hikmat, asalkan terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kesombongan adalah sesuatu hal atau sikap yang tidak baik atau tidak benar, karena kesombongan itu adalah dosa. Ingat ya, Roma 3 ayat 23. Semua orang adalah berdosa. Tetapi setiap orang mau untuk berubah dan harus berubah. Kak, susah. Kak, saya nggak sombong. Saya baik kok. Nah anak-anak, ketika kita berkata saya susah karena saya sudah dari sananya begini, atau saya nggak sombong, itu artinya kesombongan atau tinggi hati dalam diri kita itu sudah ada. Contoh, ketika kita pintar di sekolah, kita merendahkan teman-teman kita yang belum mengerti. Atau ketika kita mempunyai sesuatu barang yang baru, kita mengejek teman kita karena tidak punya. Nah anak-anak, hati-hati ya dengan sikap seperti itu. Nah, orang yang sombong itu biasanya menutupi kelemahan diri kita ya. Memang tidak mudah untuk kita mau berubah. Tetapi ketika kamu dan saya sudah tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu juga ditulis loh dalam Alkitab, nah kita pasti minta kekuatan daripada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Sehingga ketika kamu dan saya berteman dengan teman-teman kita di sekolah atau di lingkungan tempat kita tinggal, kita mau menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melakukan perintah Tuhan agar menjadi seorang anak yang berhikmat, yang kebiasaan dalam hidupnya memiliki kasih dan bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku kita. Nah, sehingga membuat orang yang mendengarnya senang dan merasa dihargai. Nah anak-anak, ada satu pribadi yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia begitu penuh belas kasihan. Dia begitu mengasihi kamu dan saya. Nah ketika dia diutus oleh Bapa di surga untuk meninggalkan kerajaan surga, datang ke dunia ini untuk menebus dosa kamu, dosa saya dan dosa orang-orang percaya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dihina, disiksa, lalu dia dicambuk bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Maukah kamu yang sudah percaya untuk mau terus memuliakan Tuhan agar hidup kamu bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh bertutur kata yang benar, bertingkah laku yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.